Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Selamat datang kembali di Murojaah Channel, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, dan semoga dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kita kembali memurojaah kitab Mabadiul Fiqih juz 3. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang az-zakatu, zakat, tentunya zakat mal dan juga zakat fitrah. Kemudian ditutup dengan pembahasan tentang puasa. Langsung saja kita mulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Ya mujibas sairin, az-zakatu yang ke-21, yaitu menerangkan tentang zakat. Az-zakatu, adapun zakat hukumnya ialah fardu ainin, wajib ain ala kulli muslimin, atas setiap muslim, hurrin yang merdeka, malikin yang memiliki, lin nisabi harta yang senisab atau satu nisab. Jadi nisab ini sahabat-sahabat ialah batas minimal harta yang dimiliki untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Alladzi, adapun perkara yajibu yang wajib, fihi di dalamnya. Apa yang wajib? Az-zakatu, zakat. Kalau diartikan yaitu menerangkan tentang perkara atau hal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama ialah al-baqaru, sapi, wal jamusu, yang kedua ialah kambing, yang ketiga ialah al-ghanamu. Al-ghanam ini ialah, mohon maaf tadi, wal jamus itu kerbau, wal ghanamu itu kambing, wal ibilu itu unta ya. Syaratnya bisyartis saumi, dengan syarat digembalakan dengan tanpa biaya. Artinya dipeliharanya ini menggunakan rumput liar seperti itu. Wan nisabi, dan juga satu nisab atau sampainya pada nisab ya. Wal hauli, dan juga sampainya haul. Haul ini ialah binatangnya atau hewan ternaknya ini dimiliki sudah mencapai 1 tahun. Yang kedua ialah az-zahabu, yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas, wal fiddatu, dan perak, ghairu hulliyil mar'ati, selain yang dipakai untuk merias perempuan, al mubahi, yang diperbolehkan. Jadi perhiasannya istri-istrinya ya, kalau misalkan punya istri, itu tidak masuk hitungan. Dan pemakaian perhiasan ini yang tidak berlebihan, artinya yang dibolehkan. Wat tijaratu, dan barang perniagaan, bisyartin nisabi, dengan syarat nisab, wal hauli, dan haul. Jadi syaratnya hanya nisab dan haul saja. Jika tadi hewan ternak ada 3, yaitu as-saum, wan nisab, dan haul. Nah, jika emas, perak, dan harta perniagaan hanya ada 2, yaitu nisab dan haul saja. Selanjutnya yang kedua ialah al-aqwatu, jadi hasil bumi ya, hasil bumi yang menjadi makanan pokok, wathimaru, dan juga buah-buahan, bisyartin nisabi, dengan syarat nisab faqat, nisab saja. Kemudian dijelaskan nisabul baqari, adapun nisabnya zakat sapi, wal jamusi, dan kerbau ialah idza balagat salasina, ketika sudah mencapai 30 ekor. Nah itu nisabnya ya. Wa zakatuha, dan zakatnya yang dikeluarkan ialah tabi'un, satu tabi'. Tabi' itu apa? Wa huwa ibnu sanatin, yaitu anak sapi yang berumur 1 tahun. Jadi ketika 30 ekor sapi dimiliki dalam 1 tahun yang sempurna, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak sapi yang umurnya 1 tahun. Wa idza balagat arba'ina, dan ketika sudah mencapai 40 ekor, zakatuha musinnatun, zakat yang dikeluarkan ialah musinnah. Musinnah itu apa? Wahiyya allati umruha sanatani, yaitu anak sapi yang berumur 2 tahun. Wa ala hadza faqis, maka atas hitungan ini faqis. Selanjutnya silakan disamakan saja. Selanjutnya yaitu nisabul ghanami. Adapun nisab daripada kambing ialah arba'una, 40 ekor, wa zakatuha jaza'atul dha'nin, yaitu zakatnya yang dikeluarkan ialah jaza'ah dha'ni.
Apa itu jaza'ah dha'ni? Yaitu domba ya, domba. Wahia allati umruha sanatun, yang umurnya 1 tahun. Au thaniyatun, ataupun kambing kacang ya, allati umruha sanatani, yang umurnya 2 tahun. Jadi jika domba maka yang umur 1 tahun. Jika kambing kacang maka yang dikeluarkan ialah yang berumur 2 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatani, dan jika kambing yang dimiliki ini berjumlah 121, maka yang dikeluarkan syatani, 2 ekor kambing. Wa fi mi'atai wa wahidatin, dan ketika berjumlah 201 ekor maka yang dikeluarkan salasu syiyahin, 3 ekor kambing ya, kalau sudah mencapai 201 ekor. Selanjutnya wa fi arba'i mi'atin, ketika ada 400 ekor, arba'u syiyahin, maka dikeluarkan 4 ekor kambing. Wa ma zada ala dzalik, dan jika bertambah atas hitungan tadi, fa fi kulli mi'atin syatun, maka pada setiap 100 ekor kambing dikeluarkan syatun, 1 ekor ini kambing. Selanjutnya nisabu zakatil ibil. Adapun nisab zakat unta ialah awwalu miqdari minal ibili tajibu fihi az-zakatu khamsun. Jadi mulai dari perhitungan yang dikeluarkan zakatnya ialah 5 ekor unta ya. Ketika sudah memiliki 5 ekor unta dimiliki dalam 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wa fiha syatun minal ghanami, yaitu 1 ekor kambing. Wa fi ashrin syatani, ketika ada 10 ekor maka dikeluarkan 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyarata, ketika sudah memiliki 15 ekor maka dikeluarkan salasu syiyahin, 3 ekor kambing. Wa fi ishrina, ketika 20, arba'u syiyahin, 4 ekor kambing. Wa fi khamsi wa ishrina, ketika 25 ekor sapi unta, maka dikeluarkan bintu makhadin minal ibil, yaitu unta betina ya. Wahia alladzi madat ala wiladatiha sanatun, yang berumur 1 tahun ya. Dikeluarkannya unta betina yang berumur 1 tahun ketika sudah mencapai 25 ekor unta. Selanjutnya wa fi sittin wa thalathina, ketika sudah ada 36 ekor unta maka dikeluarkan bintu labunin, unta bintu labun. Apa itu? Wahia allati umruha sanatani, unta betina yang berumur 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'ina, dan ketika sudah memiliki 46 maka dikeluarkan hiqqatun ya, unta hiqqah. Apa itu unta hiqqah? Wahia allati umruha 3 sanawatin, yaitu unta betina yang berumur 3 tahun. Wa fi ihda wa sittina, dan ketika sudah memiliki 61 ekor unta, jaza'atun, maka dikeluarkan unta jaza'ah. Apa itu unta jaza'ah? Wahia allati umruha 4 sanawatin, yaitu unta betina yang berumur 4 tahun. Wa fi sittin wa sab'ina, ketika memiliki 76 ekor unta, binta labunin, maka dikeluarkan 2 ekor unta binta labun. Wa fi ihda wa tis'ina, ketika sudah mencapai 91 unta hiqqatani, maka dikeluarkan 2 ekor unta hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda, dan ketika memiliki 101 wa ishrina, 121 unta, maka dikeluarkan salasu banati labunin, dikeluarkan unta bintu labun, 3 unta bintu labun. Kemudian wa mazada an dzalik, dan ketika bertambah dari hitungan tadi, fa fi kulli arba'ina, maka pada setiap 40 unta bintu labunin dikeluarkan 1 ekor unta bintu labun. Wa fi kulli khamsina, dan ketika bertambah 50 hiqqatun dikeluarkan 1 unta hiqqah. Selanjutnya nisabul aqwati wathimari, adapun nisab daripada makanan hasil bumi, makan pokok dan juga buah-buahan, yaitu khamsatu ausuqin, 5 usuk. Idza kana safiyan, ketika auqat wasimarat ini tidak adanya
kulit atau sudah bersih ya. Misalkan padinya yang sudah bersih menjadi beras, nah itu dikeluarkan khamsatu ausukin. Wa nisabul aruzzi, nah, sedangkan nisab daripada gabah ya, bikishrihi dengan kulitnya asyratu ausukin, maka yang dikeluarkan 10 usuk ya. Hanya catatan ya, keterangan bahwa ketika tidak menggunakan ataupun tidak ada pembiayaan perairan, maka dikeluarkannya itu ialah 1/10 atau sama dengan 1/10 itu atau sama dengan 10% yang dikeluarkan ya. Jika ada pembiayaan untuk perairannya, maka hanya 1/20 yaitu 5% daripada penghasilannya. Selanjutnya nisabul zahabi wal fiddati ya. Nisab daripada emas dan perak ialah nisabul zahabi, adapun nisab emas ialah 20 mithqalan yaitu 20 mithqal sama dengan 80 gram. Wa nisabul fiddati, dan adapun nisab perak ialah mi'ata dirhamin 200 dirham. Wa yajibu fiha rubu'ul ushri, maka wajib dikeluarkan bagi keduanya ialah 1/40 ya, 1/40 sama dengan 2,5%. Kemudian nisabut tijarati, adapun nisab perniagaan ya, tuqawwamu akhiral hauli ya, disempurnakan, dihitung yaitu pada akhir tahun ya. Artinya ketika pertama kali dia membelinya, kemudian dikeluarkannya pada akhir tahun menggunakan kalender hijriyah ya. Bimashturiyat bihi min zahabin, yang mana cara penilaian itu disamakan dengan harga emas, au fiddatin ataupun harga perak. Wa in balagat nisaban, dan ketika sudah sampai 1 nisab, fayuzakka anhu rubu'ul ushri, maka sama ya, zakat yang dikeluarkan sama hitungannya seperti zakat emas dan perak, yaitu 1/10 sama atau sama dengan 2,5%. Wazaidu bihisabihi, dan ketika bertambah hitungannya sama seperti emas dan perak tadi ya. Jadi ketika bertambah maka dihitung 2,5% zakat yang dikeluarkannya. Selanjutnya sahabat-sahabat yang ke-22 yaitu menerangkan tentang zakatul fitri, zakat fitrah ya. Nanti kita setelah Ramadan ini akan ada zakat fitrah. Zakatul fitrati, adapun zakat fitrah ialah tajibu, wajib ala kulli muslimin, hukumnya wajib atas setiap muslim, mukallafin yang mukallaf ya, yang memiliki akal, kemudian sudah baligh, an nafsihi dari dirinya, wa an kulli muslimin talzamahu nafaqatuhu, dan dari orang muslim yang menjadi kewajiban untuk memberikan nafkah baginya. In kana ma'ahu fadlun an qutihi wa quti iyalihi, ketika ada kelebihan yang dia makan seperti itu, dan juga ada kelebihan dari keluarganya yang menjadi tanggungan nafkahnya, maka dikeluarkan, wajib dikeluarkan zakatnya. Lailatul Idul Fitri, pada malam raya Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri, wa yaumahu, dan hari Idul Fitri. Miqdaru zakatil fitri, adapun kira-kira takaran dikeluarkan zakat fitrah ialah arba'atu amdadin, 4 mud, bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghalibi quti ahlil baladi, yaitu dari makanan berupa makanan pokok yang menjadi kebiasaan yang biasa dimakan pada negaranya ya. Seperti kita Indonesia biasa makan beras, maka boleh mengeluarkan zakat dengan beras ya. Kemudian tajibu, wajib waktu wujubiha, waktu wajib mengeluarkan zakat ialah tajibu, wajib bi ghurubi syamsi akhir yaumin min ramadhana. Jadi wajib dikeluarkan zakat itu pada saat surupnya matahari atau terbenamnya matahari, akhir yaumi min Ramadan, pada akhir hari dari bulan Ramadan. Wa yajuzu, dan boleh ikhrajuha, mengeluarkan zakat tersebut, min awwali Ramadan, dari mulai awal bulan Ramadan. Wal afdalu, dan adapun yang lebih utama ialah ikhrajuha, mengeluarkannya ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh, wa qabla al-idi, dan sebelum
sholat Id. Wa yahrumu, dan ini yang haram ya sahabat-sahabat, wa yahrumu, dan haram mengeluarkan zakat itu takhiruha, mengakhirkannya, ila ma ba'da sholatil Id, sampai dengan selesai sholat Id. Itu haram ya mengeluarkan zakat setelah sholat Id. Kemudian mang tusrafu lahum az-zakatu, ya, menerangkan tentang seseorang yang berhak menerima zakat. Tusrafu, ditasarrufkan ya, lil asnafi, zakat itu ditasarrufkan lil asnafi, bagi golongan-golongan as-samaniyati, yang 8. Jadi zakat diberikan itu kepada 8 golongan. Au man wujida minhum, ataupun salah satu dari yang 8 tersebut yang ditemukan, fi baladil muzakki, pada negara si pengeluar zakat tersebut, wahum, dan mereka ialah al fuqara, para fakir, wal masakinu, para miskin, wal amiluna, para amil ya, ala zakati, artinya panitia pengumpul zakat dan menjadi panitia yang membagi-bagikan zakat, yaitu berhak menerima. Wal muallafatu, dan muallaf yang ditaklukkan hatinya ya, qulubuhum. Wal mukatabuna, dan budak mukatab, artinya budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Wal gharimuna, dan para orang yang berhutang, yang memiliki hutang. Wal mujahiduna, orang yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Wa abnaus sabili, dan juga para anak jalanan atau musafir ya, itu berhak menerima zakat. Alladzina, orang-orang la yajuzu daf'uz zakati lahum, yang tidak boleh diberikan zakat bagi mereka. Ini orang-orang yang tidak boleh berhak menerima zakat ya. Hum, mereka adalah al-ghani, orang kaya, bikas bin au malin, yang memiliki usaha ataupun harta. Wal abdu, dan budak biasa ya, bukan budak mukatab. Wal kafiru, orang kafir. Wa man talzamu al-muzakkiya nafaqatuhu, dan orang yang menjadi tanggungan wajib memberikan nafkahnya ya, bagi orang yang mengeluarkan zakat tersebut ya. Wa banu Hashimin, dan Bani Hashim. Wa banul Muttalibi, dan Bani Muttalib. Wa man yasrifuha fi maksiatin, dan tidak boleh memberikan kepada orang yang digunakan untuk kemaksiatan. Oke sahabat-sahabat, untuk pembahasan zakat sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membahas as-saumu, puasa yang ke-23 tersebut. As-saumu, adapun puasa ialah huwa al-imtina'u, menahan diri, biniyatin, dengan niat, anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa, jami'an nahari, pada seluruh siang hari, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Wujubus saumi, sekarang hal-hal wajib puasa ya. Yajibu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, mukallafin, yang puasa itu wajib atas setiap muslim yang mukallaf, mutiqin, yang mampu, lahu, berpuasa ya, tohirin, yang suci, minal haid, dari haid, wan nifasi, dan juga nifas. Waktul wujubi, sekarang waktu wajibnya berpuasa, yaitu bistikmali sya'bana salasina yauman, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban, yaitu 30 hari. Au bi ru'yati hilali Ramadan, ataupun dengan melihat hilal Ramadan. Kemudian al-mufattiratu, ya, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama at-taqayyu amdan, mutah dengan sengaja. Yang kedua wusulu ainin, sampainya sesuatu, ila jaufin, kepada lubang, min ahadil manafidhi, ya, lubang yang terbuka dari anggota tubuh kita seperti mulut ya, kemudian bolongan anus ya, dubur dan kubul ya, itu semua ketika termasukkan sesuatu maka dia batal puasanya. Yang ketiga al-jima'u, berhubungan seksual antara suami istri. Yang keempat al-istimna'u, yaitu mengeluarkan air mani secara paksa. Yang kelima yaitu al-haidu, haid. Yang keenam an-nifasu, nifas. Yang ketujuh ar-riddatu, murtad. Selanjutnya alladzina yubahu lahumul al-fitrah, menerangkan tentang orang-orang yang boleh berbuka. Yang pertama al-maridu, orang sakit, idza khafa ad-darara, ketika orang tersebut khawatir bahaya, sakit ini membahayakan jiwanya. Yang kedua al-musafiru, musafir, safaron, dengan bepergian, tawilan, yang jauh. Yang ketiga al-hamil, orang hamil, wal murdi, orang yang menyusui, ibu menyusui ya, wa idza khafata ala anfusihima au ala walidihima, ketika keduanya tersebut khawatir kepada keselamatan dirinya dan juga keselamatan anaknya.
Yang keempat ialah asy-syaikhu, ya, kakek-kakek, wal ajuzu, nenek-nenek atau nini-nini, ya. Al ajizani, yang keduanya ini sudah tidak sanggup ataupun lemah anis saumi, dari berpuasa. Faqada'us saumi, ya. Mohon maaf, qada'us saumi. Adapun menerangkan tentang mengganti puasa. Yajibu, wajib, ala man, atas orang, yubahu, yang diperbolehkan lahu baginya, al fitru, berbuka. Wajib apa? Al qada'u, wajib. Jadi al qada'u wajib faqat, hanya wajib qada bagi orang yang tadi di atas dijelaskan diperbolehkan untuk berbuka. Illal hamil, kecuali orang hamil atau ibu hamil, wal murdi'a, ataupun dan juga ibu menyusui. Idza khafata, ketika keduanya itu khawatir, alal waladi faqat, khawatir akan keselamatan anaknya saja, maka dia fayajib, wajib, alaihima, atas keduanya, al qada'u wal fidyah, wajib mengganti puasa dan membayar fidyah. Angkulli yaumin, atas dari setiap hari, muddu ta'amin, dikeluarkan 1 mud. Wasyaikhu, dan bagi kakek-kakek, wal ajuzu, dan juga nenek-nenek, wal maridu, orang sakit, alladzi la yurja, yang tidak mungkin diharapkan, syifa'uhu, kesembuhannya, artinya tidak mungkin sembuh, yut'imuna an kulli yaumin muddatu amin ba'da kulli yaumin. Jadi mengeluarkan atau memberikan makanan setiap harinya itu 1 mud makanan, ya, setelah berbuka puasa. Selanjutnya sunanus shaumi, sunah-sunah puasa. Yang pertama ialah ta'khirus sahuri, mengakhirkan waktu sahur, wa ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Yang kedua, al fitru ala tamrin au ma'in, berbuka menggunakan kurma dan juga air. Yang ketiga, tarkul kalamil qabihi, meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek. Yang keempat, al-iktsaru minas shadaqati wa tilawatil qur'ani, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an. Itu untuk sunah-sunah puasa. Selanjutnya, al-muftiru bijima'in, ya, orang yang batal dengan sebab hubungan seksual. Itu bagaimana? Yajib, wajib, alaihi, atasnya, al qada'u, qada', wal kafaratu, dan kafarat. Jadi wajib mengqada, mengganti puasa, dan ada kafarat, ya. Kafaratnya apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa al kafaratu, adapun kafarat, hiya itqu raqabatin, memerdekakan budak, muslimatin, yang muslim, au siyamu syahraini, ataupun berpuasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut, ghairi yaumil qada'i, selain hari qada', ya, au it'amu sittina miskinan, ataupun memberikan makan 60 miskin, ya, likulli miskinin muddun, ya, bagi setiap orang miskin tersebut 1 mud, min ghalibi quti baladihi, ya, menggunakan makanan pokok di negaranya yang biasa dimakan. Kemudian al ayyamu allati yahrumu fiha as-shaum, menerangkan tentang hari-hari yang diharamkan puasa. Yang pertama, yaumul idul fitri, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, yaumu idil adha, hari raya Idul Adha. Wa ayyamut tasyriqi, hari tasyrik. Wa hiya ats-tsalatsatu, yaitu 3 hari, allati ba'dahu, setelah hari raya Idul Adha. Yang ketiga, yaumus syakki, hari keraguan-raguan. Wa nisfi tsani min Sya'ban, dan separuh kedua dari bulan Sya'ban. Illa ayyasilahu, kecuali ada puasa yang nyambung, ya, artinya sudah terbiasa berpuasa sunnah gitu loh, maka bima qablahu, ya, puasa sebelumnya, maka itu diperbolehkan, ya. Selanjutnya, al ayyamu allati yusannu shaumuha, ya, hari-hari yang disunahkan berpuasa di dalamnya, yaitu yang pertama, yaumul itsnaini, puasa hari Senin, wal khamisi, dan Kamis, min kulli usbu'in, dari setiap minggu, wal ayyamul bidu, dan puasa ayyamul bid, wa hiya ats-tsalitsah asyara wal rabi'ah asyara wal khamisah asyara min kulli syahrin. Jadi pada tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulan, ya. Itu yang dimaksud dengan ayyamul bid, puasa hari-hari putih, ya. Wasittatul ayyami, dan 6 hari, allati taliya indal fitri, yaitu yang mengiring-iringi setelah hari raya Idul Fitri, atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya, wa yaumu Arafah, puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yaumu Asyura, puasa
Asyura ya, 10 Muharram min kulli sanatin, pada dari setiap tahun. Kemudian as-saumu anil mayyiti, menerangkan puasa bagi orang yang meninggal ya. Man mata, barang siapa yang meninggal atau mati, wa alaihi shaumun, dan dia memiliki kewajiban berpuasa, lam yaqdihi, yang belum sempat dia qadoi, bi ghairi udhrin, dengan tanpa udhur, yut'imu anhu waliyuhu, maka selaku walinya itu memberikan makan ya 1 mud likulli yaumin, pada setiap hari. Au yasumu anhu, ataupun walinya ini berpuasa dengan niat mengganti si mayit tersebut. Au ahadu aqaribihi, boleh juga salah satu daripada kerabat mayit tersebut. Wa yajuzu, dan boleh lil ajnabiyyi ya, boleh bagi orang lain, ayyasuma, orang lain ini berpuasa, anil mayyit, untuk si mayit ini ya, biidznin minhu, dengan alasan yaitu mendapat izin dari si mayit ini, ataupun mayit ini sudah berwasiat sebelumnya ya, memberikan izin kepada orang lain ini, au min waliyihi, ataupun dari walinya, seperti itu. Oke sahabat-sahabat, untuk murojaah kita Mabadiul Fiqih ya mengenai zakat dan juga puasa cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.